introvert dan extrovert menurut pencetus aslinya. Halo sahabat Anisapedia, kamu tahu nggak tanggal 26 Juli siapa yang ulang tahun? Yaps, orang yang namanya dijadiin judul saat ini ialah Carl Gustav Jung. Tapi ngomong-ngomong, aku mau nanya sama kalian dulu. Kalian pasti udah sering banget mendengar istilah introvert dan extrovert kan? Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau ada yang bilang, orang itu introvert banget deh? Apakah ia pendiam, kalem, tertutup, ataupun pemalu? Oke, terus coba sekarang apa yang kalian pikirkan kalau kalian disuruh mendeskripsikan orang yang extrovert? Apakah blak-blakan? Apakah suka keramaian? Banyak ngomong ataupun cerewet? Nah, gak bisa sendirian? Well, gak sepenuhnya salah, tapi sebenarnya konsep introvert dan extrovert itu gak sesimpel itu. Selamat datang di Anisapedia. Di kesempatan ini, aku mau ngajak kalian buat menyelam lebih dalam lagi tentang konsep ini, supaya kalian paham sebenarnya introvert dan extrovert itu kayak gimana sih? Dan asal-muasal teori ini atau kategorisasi ini itu dari mana? Justru itu yang terpenting. Kita mesti kenal dulu sama akarnya, sama orang yang pertama kali mencetuskan gagasan introvert dan extrovert ini, yaitu Carl Gustav Jung, yang nantinya sering kita sebut dengan Jung. Siapakah dia? Carl Gustav Jung merupakan seorang psikiater dan merupakan ahli psikoanalisasi asal Swiss. Beliau ini adalah penemu analytical psychology atau sama pengikutnya disebut Jungian analysis. Nah, apa itu analisis psikologi? Ini adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang bertumpu pada asumsi bahwa fenomena-fenomena gaib yang tidak masuk akal memang ada dan dapat mempengaruhi hidup seseorang. Cabang psikologi ini juga menekankan pentingnya keutuhan bagi setiap individu. Nah, analytical psychology beranggapan bahwa pengalaman-pengalaman di individu di masa kecilnya sangat-sangat penting dalam proses pengembangan kepribadiannya kelak. Teori-teori yang tersebut kini masih berkontribusi besar bagi ranah psikologi dan tidak hanya di ranah klinis saja, tetapi masyarakat awam pun kenal dengan percikan teori yang benar, teori extrovert dan introvert. Jadi, mari mengenal di balik pencetus teori ini. Bagaimana sih latar belakang keluarga Carl Gustav Jung? Lalu, pada tanggal 26 Juli tahun 1875 silam, seorang anak lahir dari pasangan Johann Paul Jung dan Emily Priscilla Jung di sebuah kota bernama Caswil, kota kecil di Swiss yang dikenal asri dan dikelilingi danau. Nah, anak itu kemudian diberi nama yang mirip dengan nama kakeknya, yaitu Carl Gustav Jung. Kakeknya sangat-sangat terkenal di kota itu. Beliau merupakan seseorang yang memiliki bakat hebat sekaligus seorang dokter. Banyak rumor setempat yang bilang kalau kakeknya yang ini juga adalah anak haram di luar pernikahan dari seorang sastrawan terkenal bernama Goethe. Meski rumor tersebut tidak pernah digubris oleh yang tua atau kakeknya, tapi yang muda atau cucunya selalu beranggapan kalau dia merupakan keturunan seorang Goethe. Nah, teman-teman, sebenarnya sebelum kelahiran Jung, orang tuanya pernah memiliki seorang anak laki-laki, tetapi hanya bertahan hidup selama beberapa hari saja. Maka dari itu, si Jung ini masa kecilnya
hanya menjadi seorang anak tunggal setidaknya hingga ia menginjak usia 9 tahun dan selepas itu ibunya melahirkan anak perempuan atau sang adik. Nah, Carl Jung lahir dari seorang orang tua yang dua-duanya merupakan anak bungsu di keluarganya. Sang ayah, Johann Paul Jung, merupakan si bontot dari 13 bersaudara, putra bungsu dari profesor di bidang kedokteran bernama Carl Gustav Jung yang kemudian di masa dewasa menjadi seorang minister in the Swiss Reformed Church. Ibu Jung, Emily Persworth, juga anak terakhir dari keluarga akademisi terkemuka. Ayahnya merupakan seorang pendeta, teolog, dan akademisi tersohor di Basel, Samuel Persworth. Nah, si Samuel ini yang merupakan kakeknya Jung sangat menghargai spiritualitas dan hal-hal gaib. Di rumahnya aja ada kursi kosong yang tidak boleh diduduki siapapun karena ia percaya bahwa itu merupakan tempat duduk istrinya yang sudah meninggal. Ia kerap kali menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara sendiri di samping kursi itu. Ngayal kalau istrinya memang ada di sampingnya. Nah, gegara kedua orang tua yang ini merupakan anak bontot di keluarganya terbiasa banyak dibantu oleh kakak-kakak mereka. Mereka kerap menemui kesulitan ketika awal-awal membangun rumah tangga secara mandiri. Dan karena konflik yang itulah yang jadi terkena dampaknya juga. Ya, namanya saja juga anak kecil. Maka mereka akan mengetahui relasi orang tua dan gejolak di rumah tangga. Hal tersebut bisa mempengaruhi keadaan mental si anak. Itulah yang dialami oleh yang kecil ketika masih jadi anak tunggal. Nah, dari rekam konflik di rumah tangga ayah dan ibunya ini, yang kecil sampai pada kesimpulan kalau si ibu ini memiliki dua kepribadian. Kenapa dua kepribadian? Karena yang merasa ibunya ini beda banget sikapnya di siang hari dengan malam hari. Di mata yang saat siang hari ibunya sungguh normal seperti wanita pada biasanya. Ia juga seseorang yang realistis, pragmatis, dan sangat ramah. Tapi begitu malam tiba, ibunya menjadi lebih aneh dan misterius. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk sendirian di kamarnya. Selain itu, ia menjadi lebih eksentrik dan banyak merasa depresi karena tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ibu yang ini bahkan ngaku-ngaku kalau malam hari tiba, ia didatengin sama roh-roh gitu. Nah, ini yang kemudian membuat Emily kurang stabil secara mental. Dari sini, yang kecil sangat-sangat sensitif dan emosional, beranggapan bahwa saat siang hari, kepribadian ibunya itu sangat terbuka, yang dinamai dengan kepribadian satu saat malam hari. Ketika ibunya mulai pendiam, ia menyebutnya sebagai kepribadian dua dari ibunya. Kalian bayangin aja, anak sekecil itu aja udah bisa mengklasifikasikan kepribadian berdasarkan apa yang ia amati dari sosok terdekatnya. Inilah akar dari introvert dan extrovertnya yang di kemudian hari. Berkebalikan dengan ibunya, ayah yang lebih stabil dan tegas. Makanya si yang ini lebih dekat dengan ayahnya. Gara-gara sikap ibunya ini yang menganggap bahwa wanita itu bersosialisasi dengan ketidakstabilan dan tidak bisa diandalkan. Sedangkan laki-laki dianggapnya lebih dapat diandalkan. Oke, itu pemikiran yang kecil yang hanya memandang dunia dari sikap ibu dan ayahnya.
Nah, masa kecil Carl Gustav Jung yang pendiam ini menurut pencetus aslinya, yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung kecil hidup sebagai seorang anak tunggal ketika masih bocah. Nah, hal ini membuat Jung sering menghabiskan waktu sendirian. Ia jarang sekali memiliki teman, dan memang dasarnya dia lebih enjoy main dengan diri sendiri atau main sendiri. Hidupnya menjadi lebih sepi saat sang ibu harus dirawat di rumah sakit karena masalah psikologisnya itu. Tepatnya di usia yang baru menginjak usia 3 tahun. Sama seperti anak kecil pada umumnya, yang kalau sendirian suka main sama imajinasinya sendiri. Nah, di tengah-tengah keadaan hidupnya yang kurang stabil itu, yang merangkai boneka patungnya sendiri, lalu disimpan di dalam sebuah kotak pensilnya yang selalu ia bawa ke loteng. Di sana, ia kerap menuliskan pesan-pesan rahasia menggunakan bahasa rahasianya sendiri, seperti simbol-simbol yang hanya dipahami oleh dirinya. Boneka patung, kotak pensil, dan kertas-kertas itu kemudian menjadi diarinya sekaligus menjadi kebiasaan kecilnya untuk mencari kedamaian batin. Di usianya 12 tahun, yang pernah gak sengaja didorong oleh teman sekelasnya saat pelajaran olahraga, yang terjatuh hingga pingsan. Anehnya, saat pingsan itu yang ngerasa ada suara-suara di kepalanya yang bilang kayak gini, sekarang kamu gak perlu lagi ke sekolah. Nah, gak ngerti suara itu datangnya dari mana, tapi di kepalanya menggema suara itu. Sejak saat itu, hal yang berasosialisasi dengan sekolah membuatnya pingsan, termasuk ketika ia mengerjakan PR atau saat mau berangkat ke sekolah. Yang kecil akhirnya istirahat sekolah selama 6 bulan lamanya. Ayahnya yang seorang akademisi banget itu merasa takut kalau masa depan anaknya menjadi suram gara-gara ia tidak mencicipi pendidikan lagi. Ayahnya pun sampai berpikir, apa jangan-jangan bocah ini terkena epilepsi ya? Ayahnya sampai berpikir, apakah jangan-jangan anak ini terkena epilepsi ya? Tapi karena desakan keluarganya itu, yang akhirnya menyadari kalau ia perlu memiliki keunggulan akademik. Ia mau balik sekolah dan belajar lagi, meski pada akhirnya masih saja tetap pingsan-pingsan terus. Tapi karena tekadnya ini, simptom pingsannya itu bisa hilang dengan sendirinya. Nah, masa remaja dan 2 kepribadian menginjak masa remaja, yang ini balik lagi ke problem masa kecilnya, yaitu ketika ia menganggap ibunya memiliki 2 kepribadian. Nah, sekarang ia merasa memiliki 2 kepribadian juga. Yaps, ia menyebutnya tetap sama. Kepribadian satu di mana ia menggambarkan dirinya yang lebih objektif, berani, kemudian di mana ia lebih pede dan stabil, sedangkan kepribadian 2 di mana ia merasa dikuasai oleh perasaan dan intuisinya sehingga ia menarik dirinya dari pergaulan luar. Kira-kira ketika ia menginjak usia 16 sampai 19 tahun, yang ini merasa sisi kepribadian satunya sangat-sangat dominan, di mana ia bisa fokus untuk urusan sekolah dan karir, pokoknya pede dan berani tancap gas terus. Nah, ini yang makin tampak untuk ia membuat teori introvert dan extrovertnya. Di teori attitude-nya nanti, yang menyebut kepribadian satunya dengan istilah extrovert dan kepribadian 2-nya dengan istilah introvert. Nah, nanti akan saya jelaskan. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak
Anisapedia pada kali ini. Jangan lupa teruskan di sesi kedua ya. Terima kasih.